Menggemparkan dunia. Apakah Indonesia sebentar lagi akan datangnya jet tempur Suh Su-35? Setelah bertahun-tahun negosiasi dan ketidakpastian, Indonesia akhirnya menerima pengiriman pertama dari jet tempur Su-35, sebuah tonggak penting bagi Angkatan Udara Nasional. Pesawat buatan Rusia ini sudah lama dinantikan oleh Indonesia untuk meningkatkan kekuatan pertahanan udara dan modernisasi armada pesawat tempur yang selama ini tertunda karena berbagai faktor. Bahkan setelah lama proses pengadaan Su-35 ini pertama kali diumumkan oleh Kementerian Pertahanan Indonesia beberapa tahun lalu. Namun, pengiriman sempat terhambat oleh sanksi internasional terhadap Rusia yang mempersulit transaksi antara kedua negara, serta beberapa perubahan dalam kebijakan pengadaan pertahanan nasional. Meskipun begitu, pemerintah Indonesia dan Rusia terus berkomitmen untuk menyelesaikan transaksi ini, yang akhirnya terwujud pada 2024. Suh Su-35 merupakan jet tempur generasi 4G, yang mampu mengungguli banyak pesawat tempur lainnya di wilayah Asia Tenggara. Dilengkapi dengan teknologi radar canggih, kemampuan manuver yang luar biasa, serta daya serang yang kuat, Su-35 dianggap sebagai salah satu pesawat tempur paling mumpuni di dunia. Dengan jangkauan operasional yang luas dan kemampuan multiperan, jet ini akan memperkuat kemampuan Indonesia untuk menjaga kedaulatan wilayah udaranya. Kehadiran Su-35 di Indonesia diharapkan mampu meningkatkan kemampuan Angkatan Udara Indonesia dalam menjaga keamanan nasional, terutama di wilayah perbatasan dan Laut Cina Selatan yang sering menjadi sorotan geopolitik. Selain itu, jet tempur ini akan memberikan Angkatan Udara Indonesia keunggulan taktis dalam operasi udara, termasuk pengawasan, pencegatan, dan penyerangan jika dibutuhkan. Untuk pengiriman Su-35 ke Indonesia juga mendapat perhatian internasional, terutama dari negara-negara tetangga di kawasan Asia Pasifik. Beberapa analis menyebut bahwa langkah ini merupakan peringatan bagi negara-negara yang memiliki kepentingan di kawasan, mengingat potensi kekuatan baru yang dimiliki Indonesia. Selain itu, hubungan pertahanan antara Indonesia dan Rusia diperkirakan akan semakin erat setelah realisasi kesepakatan ini. Dengan penerimaan Su-35 ini, Indonesia semakin memperkuat posisinya sebagai salah satu kekuatan militer yang diperhitungkan di kawasan Asia Tenggara. Di masa depan, pesawat-pesawat Su-35 akan menjadi bagian penting dari strategi pertahanan udara Indonesia, bersama dengan program modernisasi alutsista lainnya yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Pengiriman Su-35 menjadi langkah signifikan dalam perjalanan Indonesia menuju kemandirian pertahanan dan keamanan yang lebih baik di tengah dinamika geopolitik global yang terus berubah. Pengiriman Su-35 ke Indonesia menandai langkah besar dalam program modernisasi alutsista yang sedang gencar dilakukan pemerintah. Namun, pengadaan alat utama sistem senjata, alutsista, modern seperti Su-35 bukan tanpa tantangan. Kedepan, Angkatan Udara Indonesia perlu berinvestasi lebih banyak dalam pelatihan pilot, pemeliharaan teknis, dan infrastruktur pendukung untuk memastikan keberlanjutan operasional jet tempur ini. Selain itu, keberadaan Su-35 juga menuntut integrasi sistem komando dan kendali yang lebih maju, agar pesawat ini dapat beroperasi optimal dalam kerangka pertahanan nasional. Diperlukan penyesuaian dalam sistem radar, komunikasi, dan strategi udara, yang melibatkan pembaruan teknologi serta kerjasama antara Angkatan Udara Indonesia dengan pihak luar, termasuk Rusia. Jet tempur Su-35 ini juga memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Rusia, terutama dalam hal pertahanan. Kedua negara sebelumnya telah menjalin hubungan baik dalam hal kerjasama militer, termasuk pembelian helikopter Mi-17, Mi-35, dan pesawat angkut berat. Kesepakatan Su-35 ini menjadi puncak dari hubungan pertahanan tersebut. Rusia juga diperkirakan akan memberikan dukungan teknis dan pelatihan bagi personel Indonesia, baik untuk penerbang maupun teknisi, guna memastikan pesawat ini dapat dioperasikan dengan maksimal. Transfer teknologi ini diharapkan akan memberi manfaat jangka panjang bagi industri pertahanan dalam negeri Indonesia. Dengan diterimanya Su-35, Indonesia semakin memperkuat posisinya di kawasan Asia Tenggara, khususnya dalam menghadapi dinamika geopolitik yang melibatkan Laut Cina Selatan. Kekuatan udara yang diperkuat dengan Su-35 akan memberi Indonesia kemampuan lebih dalam menjaga wilayah udaranya dan memantau aktivitas di wilayah maritim yang rawan konflik. Di kawasan ini, beberapa negara lain seperti Malaysia, Vietnam, dan Singapura juga telah memperkuat armada udara mereka. Pengiriman Su-35 ke Indonesia bisa dianggap sebagai sinyal bahwa negara ini serius dalam memperkuat pertahanan regional dan siap menjadi kekuatan penyeimbang di tengah ketegangan yang ada. Meskipun kehadiran Su-35 merupakan langkah maju, Indonesia masih dihadapkan pada tantangan dalam membangun kekuatan udara yang sepenuhnya modern.
Selain Su-35, pemerintah juga terus mempertimbangkan pengadaan pesawat tempur generasi kelima, sistem pertahanan udara jarak jauh, serta peningkatan kemampuan drone dan teknologi pertahanan siber. Keseluruhan elemen ini sangat penting untuk menjaga kedaulatan dan keamanan Indonesia di tengah dunia yang semakin kompleks. Diharapkan, dengan adanya Su-35 dan langkah-langkah modernisasi lainnya, Indonesia dapat terus memperkuat diri sebagai negara yang mandiri dalam hal pertahanan, sekaligus siap berperan aktif dalam menjaga stabilitas dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Pengadaan Su-35 juga membuka peluang bagi industri pertahanan lokal Indonesia untuk berkembang. Dengan kerjasama antara Indonesia dan Rusia yang melibatkan transfer teknologi, diharapkan ada peluang bagi industri dalam negeri untuk terlibat lebih dalam perawatan, pemeliharaan, bahkan produksi komponen tertentu dari pesawat tempur ini. Indonesia berupaya untuk tidak hanya menjadi pengguna alutsista, tetapi juga pemain dalam rantai pasokan global, terutama di sektor pertahanan. Dengan mengintegrasikan teknologi yang diterima dari Rusia, Indonesia bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk memperkuat kemampuan industrinya, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan ketergantungan pada produk-produk buatan dalam negeri. Di dalam negeri, penerimaan Su-35 disambut dengan antusiasme oleh banyak pihak, terutama dari kalangan militer dan pengamat pertahanan. Banyak yang melihat ini sebagai kemenangan besar bagi Indonesia, mengingat pentingnya pesawat tempur modern dalam menghadapi ancaman eksternal. Media nasional dan publik juga menyoroti peningkatan daya saing Angkatan Udara Indonesia di kancah regional dengan kedatangan Su-35. Namun, ada juga kekhawatiran dari sebagian kalangan mengenai biaya perawatan dan operasional jet tempur yang tinggi. Beberapa ahli pertahanan mengingatkan bahwa Su-35, meskipun merupakan pesawat canggih, memerlukan dukungan teknis yang besar dan mahal. Hal ini bisa menjadi tantangan jika tidak didukung oleh anggaran pertahanan yang cukup dan strategi pemeliharaan yang efisien. Pemerintah Indonesia dan Angkatan Udara harus terus berinvestasi dalam pengembangan sumber daya manusia, infrastruktur, dan teknologi untuk memastikan bahwa Su-35 dan alutsista modern lainnya dapat berfungsi secara maksimal dan mendukung visi pertahanan Indonesia yang lebih mandiri dan kuat. Selain itu, ada kekhawatiran mengenai dampak diplomatik dari pembelian alutsista Rusia, mengingat hubungan Indonesia dengan negara-negara Barat, termasuk Amerika Serikat, yang telah memberikan sanksi terhadap pembelian senjata dari Rusia melalui CAATS-A, Countering America's Adversaries Through Sanctions Act. Namun, pemerintah Indonesia terus menegaskan bahwa pengadaan ini semata-mata didasarkan pada kebutuhan pertahanan dan kedaulatan nasional. Dengan pengadaan Su-35, Indonesia kini memiliki kesempatan untuk memperkuat kemampuan taktis dan strategisnya di udara. Tidak hanya untuk mempertahankan wilayah nasional, tetapi juga untuk berkontribusi dalam menjaga stabilitas kawasan, terutama di wilayah-wilayah yang rentan konflik seperti Laut Cina Selatan. Jet tempur Su-35 yang dilengkapi dengan kemampuan serangan presisi, kecepatan tinggi, dan daya jelajah yang luas memungkinkan Indonesia untuk merespon cepat setiap ancaman. Dalam jangka panjang, Su-35 bisa menjadi tulang punggung pertahanan udara Indonesia, sekaligus simbol modernisasi militer yang telah lama diupayakan oleh pemerintah. Namun, ini baru awal dari perjalanan panjang untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu kekuatan militer terdepan di kawasan.